Petir iblis hitam. Langkah Xiaoyan terhenti di luar wilayah yang dipenuhi petir hitam. Matanya menatap kumpulan petir hitam yang saling berkelindan, sementara keterkejutan tanpa sadar melintas di wajah. Siapa yang menyangka bahwa petir iblis hitam yang biasanya hanya muncul setelah pil obat tingkat 9 berhasil disempurnakan, ternyata berkumpul dalam jumlah sebesar ini di kolam petir tersebut. Dunia ini memang penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tentu tidak asing dengan petir iblis hitam. Ia pernah memanggil petir semacam itu saat menyempurnakan pil di menara pil kecil. Namun, petir iblis hitam yang kala itu muncul sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiaoyan saat ini jauh melampaui masa lalu. Jika tidak, begitu melihat kumpulan petir iblis hitam sebanyak ini, satu-satunya pilihan yang bisa diambilnya hanyalah melarikan diri. Kekuatan alam memang sulit diprediksi. Xiaoyan menggelengkan kepala. Namun, ia tidak langsung membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir tersebut. Jumlah petir iblis hitam di tempat ini terlalu banyak. Jika tanpa sengaja memicu semuanya sekaligus, bahkan mereka pun akan kesulitan mengatasinya. Karena itu, ia duduk bersila di luar wilayah petir iblis hitam dan mulai mengamati keadaan di dalam kolam petir dengan saksama. Pengamatan itu berlangsung selama 1 jam penuh. Setelah memastikan tidak terjadi sesuatu yang tidak biasa, Xiaoyan akhirnya mengembuskan napas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Raja Utara yang berdiri di belakangnya segera melangkah maju tanpa ragu, perlahan menuju bagian terdalam kolam petir. Bam! Begitu memasuki area terdalam, Raja Utara langsung menarik perhatian petir iblis hitam. Sambaran petir hitam sepanjang ratusan kaki yang menyerupai ular piton raksasa perlahan berputar di atas kepalanya. Cahaya petir yang berdesis terus memancar dari tubuh petir tersebut. Di bawah kendali Xiaoyan, Raja Utara berhenti dan mengangkat kepalanya menatap petir hitam itu. Sesaat kemudian, ia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Petir iblis hitam tidak menghindar. Sebaliknya, seolah merasa tertantang, petir itu langsung bergerak dan menghantam lengan Raja Utara dengan ganas. Saat petir menyentuh lengannya, tubuh Raja Utara yang sekeras logam hitam tiba-tiba memancarkan daya hisap yang aneh. Petir iblis hitam itu benar-benar tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Cih. Rambut Raja Utara berdiri tegak seperti ribuan jarum setelah petir iblis hitam diseret secara paksa ke dalam tubuhnya. Percikan petir hitam terus berkelap-kelip liar di sekeliling tubuhnya. Mata Xiaoyan dipenuhi kecemasan saat mengamati Raja Utara yang terbungkus petir hitam. Namun, beberapa saat kemudian, cahaya kegembiraan muncul di matanya. Ia dapat merasakan energi liar dan ganas dari petir iblis hitam yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya melebur ke dalamnya. Energi tersebut terus menempa otot, tulang, dan setiap bagian tubuh Raja Utara. Kekuatan petir memang sangat efektif bagi Raja Utara. Di bawah proses penempaan itu, tubuh Raja Utara yang semula hitam pekat menjadi sedikit lebih kusam. Namun, otot-ototnya tampak semakin padat dan kuat, dipenuhi kekuatan yang nyaris dapat dilihat dengan mata telanjang. Efeknya cukup bagus. Setelah energi petir iblis hitam sepenuhnya menyatu dengan tubuh Raja Utara, Xiaoyan merasakan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Namun, sebelum senyumannya sempat berkembang, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Ia mendongak. Ternyata, puluhan petir iblis hitam raksasa telah mengelilingi Raja Utara seperti sekawanan nada hitam. Mereka tetap tertarik. Xiaoyan menggelengkan kepala tanpa daya. Sebuah perintah dikirim melalui pikirannya. Raja Utara yang telah dikepung oleh banyak petir iblis hitam tiba-tiba menghentakkan kaki ke ruang kosong. Tubuhnya melesat seperti peluru meriam. Boom! Puluhan petir iblis hitam bergerak bersamaan.
Sambaran-sambaran petir raksasa mengejar Raja Utara dengan kecepatan luar biasa sebelum salah satunya menghantam tubuhnya dengan keras. Bang! Petir iblis hitam menghantam tubuh Raja Utara. Sambaran itu langsung menghilang karena terserap ke dalam tubuh boneka tersebut. Namun, kekuatan benturannya tetap mampu melempar Raja Utara hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Pemandangan itu membuat Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Bahkan, seorang douseng biasa akan dibuat pusing jika terkena satu sambaran petir iblis hitam seperti itu. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meski terlempar sejauh puluhan ribu kaki, ia bahkan tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Setelah itu, Xiaoyan memerintahkannya untuk duduk diam dan membiarkan lebih banyak petir iblis hitam memasuki tubuhnya. Bang, bang, bang! Suara benturan nyaring terus bergema di bagian terdalam kolam petir. Puluhan petir iblis hitam menerjang Raja Utara seperti kawanan naga raksasa. Namun, setiap kali menyentuh tubuh boneka itu, cahaya hitam akan berkedip sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, busur-busur petir hitam yang mengelilingi tubuh Raja Utara justru menjadi semakin padat dan kuat. Xiaoyan berdecak kagum saat menyaksikan semua itu dari kejauhan. Hatinya dipenuhi kepuasan. Kekuatan fisik Raja Utara bahkan membuatnya terkejut. Tubuh naga void kuno memang luar biasa sejak awal. Raja Naga Utara sendiri merupakan salah satu yang terkuat di antara ras tersebut. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan, kekuatannya meningkat lebih jauh. Jika hanya membandingkan kekuatan tubuh fisik, bahkan Xian mungkin masih sedikit kalah dibandingkan Raja Naga Utara yang telah bermutasi ini. Tentu saja, Xiaoyan juga memahami bahwa ketika garis keturunan naga Phoenix milik Xian sepenuhnya terbangun, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandingi kekuatan fisiknya. Setelah diperkuat melalui berbagai proses penyempurnaan menggunakan api teratai iblis pemurnian, tubuh Raja Utara telah mencapai tingkat yang benar-benar mengerikan. Karena itu, meskipun telah menyerap begitu banyak petir iblis hitam, tubuhnya sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda mencapai batas. Boneka ini benar-benar dapat disebut sebagai mahakarya tertinggi. Dibandingkan dengannya, boneka iblis langit yang pernah diperoleh Xiaoyan di tempat warisan Great Heaven Creation Palm hanyalah tumpukan besi tua. Dalam proses pemurnian boneka, tubuh merupakan bahan yang paling penting. Setelah boneka berhasil disempurnakan, ia tidak dapat menggunakan douki dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun, tubuh sekuat Raja Naga Utara hampir mustahil ditemukan. Kemungkinan besar pemilik warisan douseng tersebut masih jauh lebih lemah dibandingkan Raja Naga Utara. Karena itu, bahan yang digunakannya jelas tidak dapat dibandingkan. Dengan kecepatan seperti ini, kekuatan Raja Utara akan mencapai tingkat bintang 6 douseng dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan tersenyum puas. Namun tak lama kemudian, ia menarik kembali perhatiannya. Saat hendak menutup mata dan beristirahat, seutas petir iblis hitam sebesar lengan tiba-tiba melayang ke arahnya. Di depan tatapannya yang tertegun, petir itu langsung menghantam tubuhnya. Petir kecil itu tentu tidak menimbulkan ancaman berarti bagi Xiaoyan. Api merah muda segera menyelimuti tubuhnya dan melahap petir tersebut. Hah? Saat api dan petir bertemu, Xiaoyan sedikit terkejut. Sebelum sempat meneliti lebih jauh, ia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Energi itu kemudian menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Yang membuatnya tercengang adalah energi tersebut membawa sensasi mati rasa yang nyaman saat mengalir melalui organ-organ dalamnya. Percikan listrik halus menjalar ke seluruh tubuhnya, menciptakan rasa rileks yang luar biasa. Ini kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Kemunculan energi itu membuat Xiaoyan terkejut. Hiwah, enak. Cahaya api berkilat di bahunya. Riteli yang seukuran telapak tangan muncul sambil menatap gugusan petir iblis hitam di kejauhan dengan mata berbinar. Bahkan air liur tipis tampak menggantung di sudut mulutnya.
Setelah buru-buru menyekanya, Riteli membuka mulut kecilnya. Kekuatan melahap yang aneh langsung meledak keluar. Lebih dari selusin petir iblis hitam di sekitarnya tersedot seperti tersapu badai sebelum masuk ke dalam mulut Riteli. Ci! Ci! Busur-busir petir hitam berkedip di tubuh Riteli setelah ia menelan belasan petir iblis hitam sekaligus. Pada saat yang sama, energi murni yang sangat besar kembali muncul dalam tubuh Xiaoyan dan menyebar ke seluruh tulang serta anggota tubuhnya. Kali ini, Xiaoyan akhirnya memahami sumber energi tersebut. Detak jantungnya langsung bertambah cepat. Petir iblis hitam terkenal sangat ganas. Meskipun energi yang dikandungnya luar biasa besar, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menyerapnya secara langsung. Namun, Riteli yang memiliki sebagian kemampuan melahap dari Nihility Devouring Flame ternyata mampu memurnikan energi tersebut. Glek! Tenggorokan Xiaoyan bergerak perlahan. Saat energi yang menimbulkan sensasi mati rasa itu menyatu ke dalam tubuhnya, ia menyadari bahwa kekuatannya yang selama ini stagnan sejak meninggalkan alam api iblis mulai meningkat kembali. Dengan kaku, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada gugusan petir iblis hitam yang padat di kejauhan. Seketika itu juga, matanya dipenuhi cahaya membara. Karena Riteli mampu memurnikan dan melahap petir iblis hitam yang mematikan bagi orang lain, maka di matanya, seluruh petir itu kini telah berubah menjadi sumber energi terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Semua ini milikku. Xiaoyan menjilat bibirnya dengan rakus, sementara raungan rendah penuh kegembiraan keluar dari tenggorokannya. Di dalam kolam petir alam hampa, Xiaoyan menekan kegembiraan di matanya dan melirik Riteli di bahunya. Saat ini, hanya roh api kecil itu yang mampu menahan energi liar dan ganas dari petir iblis hitam. Air liur di sudut mulut Riteli semakin banyak saat menatap lautan petir hitam. Ia segera menyekanya, lalu melesat ke depan dan berhenti di atas kumpulan petir iblis hitam. Api merah muda berputar di sekeliling tubuhnya, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Setiap petir iblis hitam yang memasuki jangkauan api itu langsung terseret oleh daya hisap yang tak tertahan sebelum masuk ke tubuh Riteli. Ci! Ci! Busur-busur petir hitam mulai berkedip di permukaan tubuhnya. Petir iblis hitam yang masuk segera dimurnikan oleh api teratai iblis pemurnian dan diubah menjadi energi murni. Sementara Riteli terus melahap petir, Xiaoyan duduk bersila di udara. Gelombang demi gelombang energi murni mengalir ke dalam tubuhnya. Ia mengendalikan energi tersebut sesuai jalur mantra api sebelum mengubahnya menjadi douqi yang menyatu ke seluruh tubuhnya. Satu sambaran petir iblis hitam bahkan sebanding dengan 1 hari kultivasi biasa. Jika aku bisa menyerap seluruh petir iblis hitam di tempat ini, mencapai tahap lanjut bintang 5 douseng bukanlah hal yang mustahil. Xiaoyan menyipitkan mata ke arah lautan petir hitam di kejauhan sebelum kembali memejamkan mata dan melanjutkan kultivasinya. Gemuruh petir terus bergema di bagian terdalam kolam petir alam hampa. Puluhan ribu petir iblis hitam bergerak di dalam lautan petir yang luas. Di tengahnya terdapat 2 pusaran raksasa yang tanpa henti melahap petir di sekitarnya. 1 bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, tak terhitung petir iblis hitam yang ditelan oleh Raja Utara dan Riteli. Lautan petir yang semula padat kini tampak jauh lebih redup. Namun, manfaat yang mereka peroleh juga luar biasa. Tubuh Raja Utara menjadi semakin hitam pekat. Cahaya hitam samar menyelimuti permukaannya, membuatnya tampak seperti mengenakan lapisan zirah tipis. Dengan kekuatannya saat ini, Raja Utara mampu bertarung setara dengan douseng bintang 6. Ditambah pengalaman tempur Raja Naga Utara yang diwarisinya, ia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai boneka biasa. Sayangnya, tubuhnya tampaknya telah mencapai batas. Seberapa banyak pun petir iblis hitam yang diserap, peningkatannya hampir tidak terasa lagi. Di sisi lain, Xiaoyan memperoleh keuntungan yang tidak kalah besar. Dari tahap awal bintang 5 douseng, ia berhasil mencapai puncak tahap menengah bintang 5 douseng.
Ia hanya selangkah lagi memasuki tahap lanjut. Sedangkan Little Yi masih mempertahankan bentuk mungilnya. Tetapi busur-busur petir hitam kini tampak berkedip di dalam api merah mudanya. Setelah melahap begitu banyak petir iblis hitam, sebagian kekuatan petir telah menyatu dengan api teratai iblis pemurnian, meningkatkan daya hancurnya secara signifikan. Namun, setelah mencapai tahap menengah bintang 5 Douseng, tubuh Xiaoyan juga mulai mengembangkan ketahanan terhadap energi petir iblis hitam. Efek kultivasi yang sebelumnya luar biasa perlahan menurun. Karena itu, ia akhirnya menghentikan kultivasinya. Mata Xiaoyan perlahan terbuka. Busur petir hitam samar berkedip di dalam pupilnya. Ia mengembuskan napas panjang. Suara retakan halus langsung terdengar dari seluruh tubuhnya. Aku hampir mencapai tahap lanjut bintang 5 Douseng. Sayang sekali. Xiaoyan menggelengkan kepala. Dengan lambaian tangannya, cahaya merah muda dan cahaya hitam melesat dari bagian terdalam kolam petir sebelum berhenti di sampingnya. Mereka adalah Little Yi dan Raja Utara. Pandangan Xiaoyan menyapu tubuh Raja Utara yang kini menyerupai kristal hitam. Aura yang dipancarkannya bahkan membuat Xiaoyan sedikit waspada. Sempurna. Xiaoyan mengangguk puas. Raja Utara sudah mencapai batasnya. Tubuhku juga mulai kebal terhadap energi petir iblis hitam. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Sudah sebulan ia meninggalkan Cailin dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk kembali. Waktunya pergi. Xiaoyan mengembuskan napas pelan dan berbalik. Namun, tepat saat itu, bagian terdalam kolam petir yang semula tenang tiba-tiba bergejolak. Petir-petir hitam dari segala arah melesat menuju satu titik di tengah lautan petir. Xiaoyan langsung mengernyit. Ia dapat merasakan tekanan yang sangat kuat muncul dari sana. Tekanan itu mirip dengan aura petir iblis hitam, tetapi jauh lebih kuat. Mata Xiaoyan berkedip. Ia menyimpan Little Yi ke dalam tubuhnya dan memerintahkan Raja Utara berjalan di depan. Keduanya perlahan mendekati wilayah tersebut. Semakin dekat mereka, semakin besar tekanan yang dirasakan. Akhirnya, langkah Xiaoyan terhenti. Tatapannya dipenuhi keterkejutan saat menatap bagian terdalam lautan petir. Di sana, seekor naga emas raksasa sedang meringkuk di tengah lautan petir. Sambaran petir emas terus melesat dari tubuhnya, memancarkan tekanan yang jauh melampaui petir iblis hitam. Napas Xiaoyan sedikit tertahan. Petir emas misterius 9 warna.